Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Hagai adalah seorang nabi yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada umat Tuhan, kepada bangsa Israel, bahwa Tuhan memakai nabi ini untuk menjelaskan kepada bangsa Israel. Kalau saudara baca ayat yang ke-16, bagaimana Tuhan meminta umat Tuhan supaya mereka membandingkan keadaan mereka sebelum mereka membangun rumah Tuhan dan sesudah mereka membangun rumah Tuhan. Kita baca sama-sama 16, sekali lagi 2, 3. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Tuhan suruh supaya umat Tuhan perhatikan bagaimana keadaan umat Tuhan sebelum ditaruh batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Lalu perhatikan bagaimana keadaan umat Tuhan sejak mulai peletakan dasar bait Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya, ayat 17. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbun gandum yang seharusnya 20 gantang, hanya ada 10. Keadaan bangsa Israel sebelum mereka membangun rumah Tuhan, mereka punya penghasilan, mata pencarian mereka, income mereka, Alkitab katakan harusnya 20 gantang. Tetapi karena mereka tidak memperhatikan rumah Tuhan, yang mereka temukan berapa gantang, saudara-saudara? 10 dengan 20 lebih banyak mana, saudara? Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada berapa? Tadi 20 ke 10, sekarang 50 ke 20. Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Nabi Hagai supaya bicara kepada umat Tuhan, karena Tuhan menyayangi umat-umatnya. Sama seperti orang tua terhadap anak-anaknya. Tidak ada satu orang tua yang tidak menyayangi anak-anaknya. Semua orang tua menyayangi anak-anaknya. Begitu juga kita umat-umat Tuhan, saudara-saudara. Harusnya kita menerima apa yang patut kita terima dari Tuhan. Tetapi ketika orang-orang Israel, rumah mereka bagus-bagus, tetapi rumah Tuhan tidak bagus. Saudara, di Jakarta ini semua orang punya kerinduan supaya bisa punya rumah sendiri. Dan kalau sudah punya rumah sendiri, rasanya plong. Sesungguhnya kita tidak akan pernah berhenti, saudara-saudara, sampai punya rumah saja. Orang akan cita-cita ya punya tabungan, punya hari depan yang lebih lagi dari sekarang. Dengan kata lain, tidak akan pernah berhenti cita-cita kita terus, karena Tuhan berkata bahwa berkat Tuhan itu selalu baru, fresh. Jadi kalau saudara hanya stuck berkata, ya saya cukuplah, udah punya rumah, udah plong. Saudara, kita nggak bisa hanya punya cita-cita sampai pada punya rumah saja, punya tabungan. Tetapi mari kita kembangkan cara hidup kita bahwa rumah Tuhan itu tempat di mana kita bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Rumah Tuhan itu tempat kita berkumpul. Daud, saudara, adalah seorang raja. Dia punya istana, rumah yang sangat mewah. Harusnya Daud bilang plong sudah, seperti orang Jakarta. Kalau sudah dapat rumah di Jakarta, ya plong sudah. Tapi Daud ternyata dia tidak sampai di situ. Pencapaian Daud tidak hanya sampai untuk membangun rumah, istana yang mewah, tetapi dia gelisah dalam hidupnya. Kenapa dia gelisah? Karena pada masa itu tabut perjanjian Allah hanya ditaruh di kemah. Jadi bukan di tempat yang bagus, hanya di kemah. Saudara bayangkan istana, rumah gedongan, lalu bait Allah hanya ada di kemah, di tenda. Ini yang membuat Daud gelisah, dan Daud mulai berkonsultasi dengan hamba Tuhan Nabi Nathan. Dia bicara bahwa dia punya kerinduan untuk membangun rumah Tuhan, karena Daud sadar bahwa rumah Tuhan itu tempat untuk berjumpa dengan Tuhan, di mana hadirat Allah turun di sana. Maka Daud gelisah dalam hidupnya karena rumah Tuhan kurang pantas tempat Tuhan hadir di kemah. Maka dia
berusaha untuk membangun rumah Tuhan. Dan saudara-saudara, Daud memang tidak menjadikan atau mendirikan bait Allah, tetapi dia mempersiapkan. Sebab yang kemudian membangun bait Allah anaknya, namanya Salomo. Mungkin juga ya, karena Daud kan termasuk orang yang tiada hari tanpa berperang. Dan Daud kalau perang tidak pernah kalah, selalu menang. Dan Daud banyak menumpahkan darah. Mungkin juga Tuhan tidak izinkan, tetapi Tuhan memakai Daud mempersiapkan pembangunan rumah Tuhan yang kemudian diteruskan oleh anaknya Salomo. Kalau rumah Tuhan diabaikan, berkat juga akan tertutup, saudara. Kita baca ulang tadi. Mestinya orang Israel, saudara-saudara, harus menerima income mereka. Dibilang tadi apa? Gandum seharusnya sebanyak 20 gandum. Hanya ada berapa? Ini mengalami progres atau penurunan, saudara. Ini yang disebut berkat tertutup. Kalau rumah kita bagus, rumah Tuhan tidak bagus, saudara, berkat kita akan tertutup. Ini yang namanya, kalau matematika 1 tambah 1, 2. Kalau kita melihat di sini, saudara, harusnya 20 gantang yang harus dia dapat, ini cuma 10. Ini namanya terjadi sebuah penurunan, bukan progres. Berkat yang biasa Tuhan kasih 20 gantang, sekarang tinggal 10. Persoalannya di mana, saudara? Karena orang-orang Israel, mereka tidak begitu peduli dengan pembangunan rumah Tuhan. Makanya saudara-saudara, Tuhan minta umat-umat Tuhan, coba engkau bandingkan keadaanmu. Tuhan berkata kepada Hagai, coba himbau bangsa Israel, coba mereka bikin perbandingan. Sebelum mereka meletakkan batu-batu untuk rumah Tuhan, sebelum mereka membangun rumah Tuhan, keadaan mereka seperti apa? Dan setelah mereka membangun rumah Tuhan, keadaan mereka seperti apa? Mari kita jadikan skala prioritas Tuhan yang terlebih dahulu. Mari kita jadikan kehendak Tuhan lebih utama daripada kehendakku. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan ketika kita memprioritaskan kehendak Tuhan, ketika kita mengutamakan rumah kediaman Allah, tempat kita bersekutu, tempat kita memuji dan menyembah Tuhan. Coba kita bandingkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pengalaman hidup kita ketika kita mengutamakan Tuhan. Misalnya kita masuk gereja dulu, ibadah dulu, baru kita urus bisnis kita. Lalu saudara evaluasi, hasilnya seperti apa? Apakah saudara bertambah berkat atau makin rugi? Tuhan kasih berkat lebih banyak dari hari biasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan pernah melakukan perkataan hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu dia berkata, perkataannya firman Tuhan. Sama dengan Nabi Hagai, dia berbicara. Kalau Nabi Hagai bicara lalu tidak terjadi, maka pamor Tuhan akan turun. Orang bilang ini hamba Tuhan yang hanya calok saja, tidak ada makna yang sesungguhnya. Tetapi ketika Hagai bicara kepada umat-umat Tuhan dan mereka membandingkan pada waktu mereka tidak peduli dengan rumah Tuhan dan setelah mereka peduli dengan rumah Tuhan, saudara-saudara, pamor Tuhan tidak jatuh. Pamor Tuhan tetap tegar. Tuhan membuktikan bahwa Dia Allah berdaulat. Dia Allah yang berkuasa, saudara. Dia Allah yang memiliki kasih karunia. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan ini untuk kita membanding-bandingkan keadaan kita. Kalau kita mendahulukan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendahulukan kepentingan kita dan menomorduakan kehendak Allah, berkat Tuhan akan tertutup atas kita. Saudara dengar-dengaran, ada berkat dengan dengar-dengaran. Saudara taat, ada berkat dengan ketaatan. Saudara setia, ada berkat dengan kesetiaan. Sebaliknya, saudara tidak setia, saudara akan rasakan sendiri hasil ketidaksetiaan. Saudara ngeyel, saudara akan rasakan orang boleh memfitnah, orang boleh menghina, orang boleh membuli, tapi mereka tidak bisa memberhentikan rencana Tuhan lewat saudara dan saya. Saudara yang hari-hari ini sering dihina, sering dibuli, sering difitnah, sering dilecehkan orang, saudara silakan. Tapi mereka tidak akan pernah bisa memberhentikan rencana Tuhan lewat pribadi saudara. Biarlah pekerjaan Tuhan itu yang suci, yang kudus, yang murni. Jangan kita kotori dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, yang sifatnya kedagingan. Itu sebabnya mari kita benar-benar memiliki pikiran yang
suci, yang kudus, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat alhasil daripada semua yang kita kerjakan, yang kita buat. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menguduskan, sehingga berkat-berkat kita berkat-berkat yang murni. Kalau di dalam kita ada benih, saudara-saudara, mencari berkat dengan cara yang tidak mengandung firman Allah. Hari ini mari kita lepaskan cara-cara itu. Mari kita ubah, mari kita bertobat. Karena Alkitab berkata, kita ini memiliki dasar iman, pengharapan, dan kasih. Segala sesuatu yang ingin kita capai, mari kita letakkan dengan dasar iman. Mari beban ini kita taruh di pundak kita. Jangan jadi penonton. Kalau Anda jadi penonton, berkatmu hanya berkat penonton. Tapi kalau Anda menjadi pelaku firman, orang yang menabur itu, yang menabur yang akan menuai. Tuhan tahu kerinduan kita. Alkitab berkata bahwa kita berharap 20 gantang, cuma dapat 10 gantang. Ini bukan urusan penggembalaan, saudara. Biar gembala berdoa jungkir balik. Kalau memang kita tidak peduli dengan kehendak Tuhan, saudara yang akan tutup jalan. Tapi kita akan mengalami berkat Tuhan kalau kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Kita bersinergi dengan Tuhan. Katakan ya kepada Tuhan, katakan tidak untuk kita mengalami kelemahan iman. Jangan kayak Yudas, dia beri peluang kedagingannya, iblis masuk, akhirnya dia tersesat jalannya dan dia tidak sampai di surga karena dia bunuh diri. Saudara-saudara, mari kita memperhatikan apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak jemaat di sini supaya kita bersemangat. Dan kita harus mempercayai bahwa Allah yang membangun rumah Allah ini. Tuhan yang membangun. Saudara, kita harus semangat. Dan kita harus mempercayai bahwa Tuhan yang berjanji, Dia akan menyertai umat Tuhan. Sebagaimana janji Tuhan kepada Musa dan kepada nenek moyang orang Yahudi. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada janji Tuhan, saudara-saudara. Janji Tuhan, roh Tuhan akan tetap tinggal di tengah-tengah umat Tuhan. Roh Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, saudara-saudara. Karena Tuhan yang maha kaya, Dia akan mencukupi segala kebutuhan umat-umat Tuhan, bangsa Yahudi, dan kebutuhan untuk rumah Tuhan. Sama dengan kita hari ini. Saudara, mari kita belajar mempercayai Tuhan kita. Dia maha kaya. Dia akan mencukupi segala keperluan kita sehari-harinya. Saya percaya bahwa rumah Tuhan yang kita bangun akan mendatangkan damai sejahtera. Coba kita tarik, saudara-saudara, keadaan hidup kita sehari-hari. Kalau kita dengan Tuhan respon kita kecil, kalau kita dengan Tuhan tidak peduli dengan Tuhan, jangan heran ketika Tuhan abaikan, saudara. Karena kita bilang kalau engkau setia, Tuhan juga akan setia. Itu di dunia loh, saudara. Anak yang ngeyel sama orang tua, yang gak pusing, yang gak peduli dengan kehendak dan rencana Tuhan. Biarpun kau cari 20, yang dapat 10. Cari 50, dapat berapa? 20. Kenapa begini? Kenapa begitu? Jawabannya simpel. Karena Tuhan ingin engkau melihat perbandingan ketika engkau mulai meletakkan batu-batu untuk rumah Tuhan. Dan sebelum engkau meletakkan, keadaanmu seperti apa? Beda, saudara, beda. Ketika engkau meletakkan batu-batu untuk rumah Tuhan. Coba saudara baca ayat yang paling terakhir. Ayat 19. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Tuhan suruh perhatikan. Perhatikan ayat 20, mari sama-sama dengan suara yang kencang. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini aku akan memberkati. Tuhan akan menghalang segala hama yang akan mengurangi keuntungan bisnis kita. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit dari kehidupan kita. Segala yang akan membuat tekor, yang akan membuat defisit pendapatan saudara, yang akan mengurangi kebahagiaan rumah tanggamu. Segala gangguan-gangguan yang akan menghalangi hubungan suami istri, semua Tuhan akan jauhkan. Tuhan akan beri damai sejahtera kepada kita. Sebagaimana kalau saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.
Damai sejahtera itu saudara dari kata Irene. Jadi Tuhan akan memberikan kita kemakmuran. Dia akan berikan kepada kita prosperity. Tuhan akan memberikan kepada kita liberty, sebuah kebebasan. Dan Tuhan akan berikan kepada kita the power of life, sebuah kekuatan untuk hidup, bertahan di tengah-tengah badai, gelombang, karena kekuatan dari Tuhan. Nabi berkata, the joy of the Lord is my strength. Sukacita dari Tuhan itulah kekuatanku. Doa yang dijawab oleh Tuhan akan memberikan dampak sukacita kepada kita. Tapi orang yang tidak mendapat jawaban dari Tuhan atas doa-doanya, bukan sukacita tetapi mendatangkan kesedihan, duka cita, bahkan keluhan, mengeluh dan sebagainya. Padahal dalam khotbah sebelumnya saya pernah berkata bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Orang percaya bahasanya baru, saudara. Bukan bahasa-bahasa ketakutan, bukan bahasa kekhawatiran, bukan bahasa kegelisahan, tetapi orang percaya bahasanya, saudara-saudara, bahasa-bahasa iman. Sekalipun pandemi COVID-19 belum berhenti sampai hari ini, tapi orang percaya akan disertai dengan bahasa-bahasa yang baru. Dia akan tunjukkan bahwa dia tidak takut, dia tidak gelisah, dia tidak bimbang, dia tidak khawatir. Itulah bahasa orang percaya. Saudara, hati-hati kalau berkata-kata. Kata-kata orang percaya, sekalipun dalam keadaan susah, saudara harus berkata, puji Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Karena ketika kita memberi perkataan-perkataan memuji kebesaran Allah, Mazmur berkata, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Setiap orang yang selalu hidup bersyukur kepada Tuhan, setiap orang yang selalu menyembah memuji Allah, Tuhan selalu bertakhta di sana, saudara. Dia selalu hadir. Dia selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan hari ini sangat sederhana sekali. Anda bandingkan hidupmu ketika Anda peduli dengan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, maunya Tuhan, maka Tuhan akan sangat peduli dengan kehidupan kita. Itulah janji Tuhan, saudara. Saudara-saudara, sadarkah kita bahwa membangun rumah Tuhan itu, rumah Tuhan itu adalah tempat untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan terus bekerja. Tuhan akan memihak dengan orang-orang yang berpihak dengan Tuhan. Tuhan tidak akan memihak dengan orang-orang yang tidak berpihak dengan Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita tahu bahwa Roh Kudus dia berdiam di setiap orang percaya. Dan orang-orang percaya, saudara-saudara, itu adalah merupakan baik daripada Roh Kudus. Ayatnya di mana? 1 Korintus 3:16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Allah, baik Roh Kudus. Itu sebabnya saudara-saudara, mari kita sebagai orang percaya, kita muliakan Tuhan dengan mempertahankan kehidupan yang kudus. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak godaan, banyak cobaan. Tapi mari kita pertahankan, saudara-saudara, kehidupan ini, rumah ini harus kudus. Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Jangan cemarkan, saudara-saudara. Ini rumah Tuhan, saudara. Dari rumah Tuhan itu harus keluar hal-hal yang berbau firman Tuhan. Jadi kalau saudara bertabiat, memiliki karakter yang masih ada benih-benih kedagingan, itu harus disingkirkan. Kita harus memiliki benih-benih firman Allah, sehingga kita bertumbuh dari firman datang kepada firman, dari iman datang daripada iman, dari kemenangan datang kepada kemenangan, bukan dari menang datang kepada kekalahan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pertahankan iman kita. Apapun yang terjadi, mari kita bertahan setia kepada Tuhan. Karena kalau kita membangun rumah Tuhan, meletakkan batu untuk pembangunan rumah Tuhan, saudara akan alami kesaksian hidup. Akan ada beda. Saudara peduli dengan rumah Tuhan, dengan saudara nggak peduli dengan rumah Tuhan, akan ada beda kualitas iman kita. Tapi Tuhan bilang, perhatikan, setelah engkau meletakkan batu untuk rumah Tuhan, setelah engkau peduli dengan rumah Tuhan, hidupmu akan diberkati Tuhan. Tuhan akan percayakan kita menjadi pelayan-pelayan yang orang percaya, yang Tuhan percaya. Makin hari kita melihat semarak rumah Tuhan, Shekinah glory, Roh Allah, Roh Tuhan dia tinggal di sini. Tuhan bertakhta di tempat ini, dan kemuliaan Tuhan, kesaksian demi kesaksian akan kita dengarkan. Tapi mari saya dorong saudara, belajar peduli dengan pekerjaan Tuhan, belajar peduli dengan rumah Tuhan, melayani Tuhan. Saudara-saudara manis, senang sekali. Makanya rumah Tuhan seperti ini, kalau kita semua gulung tangan, saudara bergandengan tangan peduli dengan pekerjaan Tuhan sini,
saya jamin, saya yakin saudara akan mengalami keberkatan Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika saudara tertutup hati untuk urusan pekerjaan Tuhan, hatimu tertutup, berkatmu juga akan tertutup. Kalau saudara perhatikan pasal yang pertama, saudara, di pasal yang pertama itu rumah Tuhan diabaikan oleh orang-orang Israel. Itu sebabnya Tuhan pakai Nabi Hagai untuk menegur dan memperingatkan kelalaian orang-orang Yahudi untuk membangun kembali rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan pernah dibangun tapi dihancurkan. Lalu Tuhan bilang bangun kembali rumah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah lihat di dalam Hagai pasal 1 ayat 4, jelas sekali saudara-saudara, orang-orang Yahudi lebih memperhatikan pembangunan rumah mereka sendiri daripada memperhatikan pembangunan rumah Tuhan yang masih berupa reruntuhan. Hagai pasal 1 ayat 4 berkata apa? Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Sudah lihat, orang Yahudi mereka lebih memprioritaskan rumah mereka, tetapi rumah Tuhan masih dalam keadaan reruntuhan. Coba saya perhatikan pasal 1 ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetap tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Saudara, pundi-pundi berlobang. Kita udah cari masuk ke pundi-pundi. Begitu kita mau ambil ke pundi-pundi, habis bulan, lobang pundi-pundinya, saudara. Bolong. Ngerti gak pundi-pundi lobang, saudara? Saudara masukin ke pundi-pundi, bocor. Ini sebuah pernyataan Tuhan yang menarik kembali berkat Tuhan kepada umat Tuhan. Karena apa? Karena mereka telah mengabaikan pembangunan. Hanya pembangunan rumah Tuhan mereka abaikan. Rumah mereka bagus-bagus, rumah Tuhan hanya reruntuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang dikerjakan oleh bangsa Israel hasilnya mengecewakan. Kenapa? Karena mereka mengabaikan terhadap rumah Tuhan yang berdampak tertutupnya pintu-pintu berkat bagi umat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita menabur banyak, kita bawa pulang sedikit. Pertanyaannya kenapa? Karena kita mengabaikan akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Padahal Tuhan menghendaki supaya pembangunan rumah Tuhan itu dilanjutkan kembali. Kenapa? Karena rumah Tuhan itu, saudara-saudara, tempat yang berkenan bagi Tuhan, tempat umat Tuhan diundang untuk bertemu dengan Tuhan, dan tempat untuk kita memuliakan Tuhan. Itulah rumah Tuhan. Dan ketika orang tidak peduli rumah Tuhan yang dikhususkan untuk kemuliaan Tuhan, maka Nabi Hagai dia mendorong bangsa Israel untuk menguatkan mereka, untuk membangkitkan semangat orang-orang Yahudi agar meneruskan pembangunan rumah Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, saudara-saudara, apakah kita sadari bahwa kalau kita mengabaikan rumah Tuhan, itu akan menutup berkat Tuhan bagi kita juga? Ini kejadian di zaman perjanjian lama. Tetapi Alkitab berkata Tuhan kita sama, Dia tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan kita tetap sama. Maka dari itu, saudara-saudara, mari kita sadari bersama bahwa rumah Tuhan adalah tempat yang penting. Katakan amin, saudara. Rumah Tuhan tempat kita berkumpul. Rumah Tuhan tempat kita memuliakan nama Tuhan. Marilah kita memiliki sebuah kerinduan untuk memuliakan Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita, saudara. Kiranya mata kita semua terbuka terhadap rumah Tuhan, dan nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Mari kita